semuanya. Saat ini kami sedang berada di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Bersama saya Marcelia Rahmawati Dan saya Rifka Sahira Putri. Dan saya Manuel Nevaldera Kasih. Di sini kami akan mengeksplor banyak sekali dan apa saja yang ada di sini. Jadi ikutin kami terus yuk. Simak sampai akhir. Ayo. Nah, ini adalah patung pertama yang terlihat di halaman Monumen Tugu Pahlawan. Ini adalah patung Gubernur Surjo. Gubernur Surjo adalah gubernur pertama di Jawa Timur di tahun 1945. Beliau juga menjadi salah satu yang menolak kedatangan sekutu dan juga menolak ultimatum pada 9 November tahun 1945 di jam 9 melalui pidatonya. Yang kedua adalah patung Dul Arnawo. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua KNI atau Komite Nasional Indonesia di tahun 1950. Dul Arnawo juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Dan yang terakhir ada patung Bung Tomo. Bung Tomo merupakan pahlawan yang menyuarakan pidato-pidato untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Nah, di sebelah kiri saya terdapat mobil pribadi milik Bung Tomo yang dibuat di Jerman di tahun 1956. Mobil tersebut memilih untuk tidak dijual dan lebih memilih dipajang di Museum 10 November. Oke, halo semuanya. Jadi di sini adalah asal muasal dari pembangunan Tugu Pahlawan. Nah, sini yuk. Jadi di sini ada desain konstruksi awal Tugu Pahlawan dan di sini ada proses peletakan batu pertama oleh presiden kita, Presiden Insinyur Soekarno. Dan di sini ada foto lapangan Tugu Pahlawan dan perimbangan ukuran Tugu Pahlawan. Nah, di sini juga ada wali kotanya nih. Wali Kota Surabaya yang bernama Dul Arnawo. Nah, di sini juga ada fondasinya. Di sini ada fondasi dasar, piagam pembangunan, dan suasana lembur pengerjaan pembangunannya. Di sini juga ada rencana monumen Tugu Pahlawan. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini ada bagian dalam rangkanya di Tugu Pahlawan 3. Di sini ada rangka konstruksinya.
ada Dana Rencana Tugu Pahlawan dan Pekerjaan Konstruksi Tugu Pahlawan. Nah, di sini juga ada wali kotanya ya. Namanya R. Mustajab. Dia itu yang memimpin proyek pembangunan Tugu Pahlawan habis kepemimpinan wali kota yang tadi, yang Arno. Di sini ada pekerjaannya, peresmiannya ada 2 kali ya. Ada dari Pak Mustajab ini dan dari Pak Presiden Insinyur Soekarno. Dan di sini suasana hasil pembangunan Tugu Pahlawan dan acara peresmian. Nah, di bagian pertama yaitu ada Surabaya pada masa proklamasi. Di sini, di bagian sini ada berita proklamasi yang diabadikan dalam bentuk koran-koran dan juga terdapat Soekarno waktu berpidato proklamasi. Lalu selanjutnya ada unit teks maksudkan atau masuk kode teks. Lalu juga ada teks proklamasi dalam bentuk bahasa Jawa dan bahasa Madura. Lalu ada pembentukan Suara Nasional Pos. Nah, di sini juga ada foto gedung markas polisi istimewa. Di sini juga ada pasukan polisi istimewa yang sedang melakukan latihannya. Lalu di sebelah sini terdapat handycam kuno, lalu juga terdapat susna kuno dan juga alat ketik kuno. Terdapat juga polisi dan pin polisi istimewa. Lalu diperlihatkan kalender pada bulan Agustus 1945. Lalu di sebelah sini ada lanjutan dari Surabaya pada masa proklamasi. Di sini adalah terdapat proklamasi yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi TKI. Lalu selanjutnya adalah pembentukan kekuatan National Force, yaitu di bagian Komite Nasional Indonesia. Di sini adalah tempat pembentukan TNI di Jalan Bentukan Surabaya. Lalu juga ada Gedung Komite Nasional Indonesia Pusat yang terletak di Jakarta. Lalu di sebelah sini ada BKR atau Barisan Keamanan Rakyat. Di sini adalah anggota dari BKR itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya masih ada lagi di ruangan sebelah aku. Di sini adalah pulau di rumah elektronik. Sini, coba. Di sini terdapat peristiwa resolusi jihad pada peristiwa kemunduran Surabaya. Yang bisa dilihat di sini juga ada ini miniatur yang terjadi di peristiwa jihad Fisabilillah. Nah, di sini adalah tempat dari Haji Raden Muhammad Mangundiprojo. Beliau adalah mendapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini terdapat riwayat hidup dari Haji Raden Muhammad Mangundiprojo, lalu juga ada kurikulum vitae-nya, lalu peran Haji Raden Muhammad dalam Revolusi Surabaya pada tahun 1945. Di sebelah sini terdapat pakaian dinas yang digunakan oleh Jenderal Major Haji Raden Muhammad Mangundiprojo saat dan dilengkapi oleh pedang samurainya. Lalu di sini juga ada piagam pahlawan nasional untuk Haji Raden Muhammad Mangundiprojo. Teman-teman, untuk di bagian sini terdapat markas Kempetai. Markas Kempetai ini yang pernah dikuasai oleh pejuang arek-arek Surabaya.
Nah, ini menjadi salah satu tempat yang dibombardir oleh tentara sekutu pada tanggal 10 November sebagai akibat dari penolakan area-area Surabaya terhadap ultimatum dari tentara sekutu itu sendiri. Selanjutnya ada tas medis dari Dr. Agusni sebagai keperluan mobilitas perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya yang terakhir adalah alat suntik. Uniknya alat suntik ini terbuat dari kaca loh, bukan seperti zaman sekarang alat suntiknya terbuat dari plastik. Nah, alat suntik ini yang diganti itu hanya bagian jarumnya karena keterbatasan alat pada saat waktu perang tersebut. Nah, di lantai 2 ini terdapat banyak sekali senjata-senjata peninggalan peperangan dok. Betul nggak, Kak? Bener banget. Ayo kita lihat yuk. Nah, di sini itu ada peranti navigasi dan persinyalan. Ini adalah alat-alat yang digunakan oleh pejuang kita dahulu dalam melakukan pertempuran. Nah, kemudian di sini tuh ada senjata-senjata laskar ya. Kita lanjut, di sini itu juga ada helm-helm yang digunakan dalam pertempuran 10 November. Nah, di sini nggak cuma ada senjata dan perlengkapan perang aja loh. Di sini juga ada apa, Kak? Di sini juga ada diorama statis. Kalian pengen tahu nggak sih apa aja yang ada di diorama statis ini? Yuk, Ayo kita lihat. kita lihat. Uang sebagai alat pembayaran yang sah, begitu juga pada masa pertempuran di Surabaya. Berbagai jenis mata uang telah beredar pada kala itu. Beberapa uang adalah jenis mata uang yang pernah digunakan oleh masyarakat di Surabaya. Pada masa penjajahan Jepang, terjadilah pemberontakan dalam segala aspek di Indonesia. Salah satunya adalah mengubah perangko Belanda menjadi perangko Jepang.
ini kita akan mewawancarai salah satu dari petugas Museum 10 November. Dengan kakak siapa? Nindi. Nah, kakak Nindi, kami mau nanya nih, ada apa sih di Museum 10 November ini? Boleh ceritain sedikit gak, Kak? Jadi di Museum 10 November ini tentunya ada banyak banget yang kalian bisa lihat-lihat koleksinya. Di sini juga dari awal masuk sudah disajikan dengan patungnya Soekarno-Hatta yang pada waktu itu memproklamasikan Indonesia. Kemudian banyak sekali patung-patung di sebelah baratnya itu. Kemudian kalau datang ke museum ini juga bisa lihat-lihat koleksi seperti mesin ketik, dan juga di lantai 2 itu full sama persenjataan, dan di sana juga kita ada diorama statis. Jadi ada layar yang bisa dipencet-pencet. Kemudian di sini juga persenjataan yang ditampilkan itu asli semua, dan banyak banget miniatur-miniatur yang bisa dilihat di sini, dan juga foto-foto pada waktu itu. Kalau boleh tahu ya Kak ya, koleksi di sini yang paling menarik di mata pengunjung itu biasanya apa sih? Kalau yang paling menarik itu persenjataan di lantai 2. Jadi senjata di lantai 2 itu masih bisa dioperasikan tanpa peluru tentunya. Dan juga itu kan asli. Jadi biasanya pengunjung tuh waktu ditunjukin cara pakainya tuh mereka tuh tertarik gitu loh, kayak wah ternyata bisa dipakai gitu. Untuk pertanyaan terakhir, itu biasanya selain lihat-lihat koleksi yang di sini tuh biasanya tuh menurut Kakak yang bisa dirasain pengunjung pas di sini tuh apa? Untuk experience ya? Iya, experience-nya. Jadi para pengunjung di sini selain lihat-lihat senjata, miniatur, foto-foto, itu bisa nonton film juga. Di sini ada diorama elektronik. Jadi kalau kalian masuk ke sini dan juga dipandu, maka itu akan langsung satu paket dengan pemutaran film selama 10 menit. Dan juga kita juga putar film itu setiap hari Minggu, ada jadwalnya, ada 4 sesi di hari Minggu dan juga di hari libur nasional, seperti itu. Oh ya. Asik Makasih banget banyak ya. ya. Iya. Kasih kakak. Namanya aku Emmanuel Navaldara Fasih, dan dengan kakaknya. Aku Irfan. Nah, sekarang aku pengen wawancara kakaknya nih. Nah, kalau Kak, Iya. boleh tahu pertama kali atau sudah pernah ke Museum 10 November ini? Pertama kali ke Surabaya dan pertama kali ke sini. Apa alasan datang ke museum ini nih hari ini? Pengen lihat-lihat aja gimana tuh perjuangan gitu. Pahlawan dulu, terus gimana sejarah-sejarahnya Indonesia dulu. Oke. Nah, ada gak bagian yang paling menarik mata kakak nih di museum ini? Karena baru keliling-keliling, belum ada yang terlalu menarik kan? Tapi next mungkin banyak yang bakal menarik. Kesan pertama ke museum ini tuh gimana? Kesan pertama ya kerasa gitu aura perjuangannya para pahlawan itu. Aura perjuangan iya, juga sangat kerasa. kerasa banget. Menurut kakak, apa sih manfaatnya berkunjung ke museum kayak gini nih? Kan bosen ya? Apa ada manfaatnya nih? Kalau dari aku sendiri tuh ya kita jadi tahu lah, terus kita bisa menghargai para jasa-jasa para pahlawan kita dulu, untuk kita bisa ngerasain kondisi yang saat ini tuh gimana perjuangan. Terakhir nih, menurut kakak, kenapa sih generasi muda perlu datang dan belajar ke museum kayak gini? Ya kayak yang aku bilang tadi, supaya kita bisa lebih tahu dan mengenal jasa-jasa para pahlawan kita dulu, yang seperti kata pepatah juga, jangan lupakan jasa para pahlawan terlebih dahulu. Oke kak, makasih ya kak.